Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama al-hadiah muliakan akhirnya billah al-hadib adwi bin Usman bin Alwi bin Usman bin Yahya. Segala hidupnya nasab bersambung terus sampai Rasulullah. Alim bin Alim, Alim bin Alim, Alim bin Alim ila sayyidil wujud. Yang di setiap doanya Rabbi zidni ilman. Ada al-Wahab, para asatid, para kiai yang dimuliakan oleh Allah tanpa mengurangi rasa hamd al-kabir. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad alladhi hadaytana bih wa 'allamtana bih wa karramtana bih wa sarraftana bih wa dallaltana bih wa rafa'tana bih wa 'allamtana bih wa sarraftana bih walladhi sajada fi arshillah li ajli ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fahaqiqna ala hubbihi wa masi ala tariqati wa manhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang kau kumpulkan kami pada malam ini, malam yang mulia, malam Jumat di bulan yang mulia, di bulan Hurum, yaitu bulan Zulhijjah, di pada hari-hari terakhir ayam tasik telah lewat dari kita, tapi kita masih termasuk di bulan Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, di malam yang paling mulia di setiap minggunya. Bahkan Sayyidina Abbas mengatakan malam yang termulia adalah malam Jumat, dan hari yang termulia adalah hari Jumat alal itlaq. Jadi alhamdulillah, dan kita gunakan lisan kita atas kehendak Allah, bukan kehendak kita, atas izin Allah, bukan izin dari kita. Kita mazhab Asy'ariyah, kita kenal, kita cuma memiliki kasus, yaitu keinginan. Sedangkan yang menguatkan, yang memberikan daya dan upaya tiada lain kecuali Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana berapa banyak orang yang tertutupkan mulutnya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun lewat tanpa pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Syukuri ini nikmat, ini nikmat azim, ini nikmat yang sangat mulia, yang tiada akan diberikan kecuali orang yang diberi Allah. Ketahuilah kita yang hadir atas perintah dan atas dorongan dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati kita, sehingga kita mampu bergerak menuju majelis ini. Tiada lain hanya karena Allah yang mendorong kita, tiada lain karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, tiada lain Allah yang menentukan nama kita sebelum diciptakannya kita 70.000 tahun bahwa Fulan bin Fulan akan hadir di majelis ini untuk berselawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Dan kebanyakan dari tadi selawat yang kita bacakan, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, Assalatu wassalamu alaikum, marhaban. Marhaban berarti Nabi datang. Kalau marhaban berarti tanda Anda yang datang. Jadi kalau sudah berurusan sama Allah, sudah berurusan dengan Nabi Muhammad,
Jangan lagi ada urusan makhluk di dalam hati. Jangan ada lagi pikiran siapa diri kita. Yang kita tahu di depan kita ada Nabi Muhammad. Kita ngelihat gak ngelihat karena mata sering terhijab. Mata sering melihat sama muslim dengan pandangan merendahkan. Mata sering melihat sama muslim dengan pandangan benci. Mata sering melihat sama muslim bersengketa lantas memusuhi. Itu yang dia tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu mata yang akan terhijab untuk melihat ketampanan dan kemuliaan serta keagungan dan kebesaran wajah Nabi Muhammad. Bahkan Abi Jahal orang yang jelas-jelas kafir, takut melihat wajah Nabi Muhammad, takut masuk Islam. Makanya ketika Hasan bin Sabit disuruh membuatkan syair menghina Nabi Muhammad, Hasan bin Sabit seorang suara Islam, ini sebelum masuk Islam dia suruh membuatkan syair untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi begitu melihat Nabi Muhammad, walamma ra'aituhu min anwarihi tuti'an kaffat basari basari min hafad ra'yatihi. Dia bilang ketika aku melihat cahayanya yang sangat berterang, aku taruh tanganku di mataku, takut daripada cahaya yang sangat berkilau. Menghina Abu Jahal yang padahal membayarnya. Bayang. Begitu melihat langsung Islam karena Nabi Muhammad, ketampanannya sebuah luar biasa. Belum lagi di kota Madinah ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, perempuan-perempuannya Bani Nadir, tetangganya Bani Nadir mengucapkan Tala al-badru alaina min zaniyatil wada wajib az-zukru alaina mada'a lillahi da. Abdullah bin Salam, namanya bin Salam. Itu waktu itu belum masuk Islam, Yahudi, sampai naik pohon korma pengen melihat wajah Nabi Muhammad. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan berislam hanya dengan menatap wajah Nabi Muhammad. Sampai perempuan-perempuan Bani Najjar, nah ngejual bin Bani Najjar fayahabadha Muhammad bin Jab. Dia padahal cuma tetangganya Bani Najjar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Fayahabadha Muhammad bin Jab. Alangkah beruntungnya Nabi Muhammad sebagai tetangga kami, tetangga desa kami. Nah, ini Nabi Muhammad al-Habib Talib bin Abdullah al-Atas mengatakan tiada maulid dibacakan, tiada maulid yang dibacakan mahal kiam kecuali Nabi Muhammad hadir. Yang berkata orang soleh, yang setiap nafasnya semenjak usia tamyiz hingga wafat tidak digunakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tas, teman daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, yang pengarang kitab Tazkirun Nas, berkata tidak ada dua orang soleh yang nafasnya terbuang sia-sia, yaitu yang pertama Fakhrul Wujud Habib Bakar bin Salim, dan yang kedua Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Bahkan guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang sangat terkenal masyhur, sampai Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan membaca Kibritul Ahmar di Mekah ketika beliau melaksanakan, ketika datang ke Mekah, dalam satu kali bacaan padanya Sultan pertama di Mekah, Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, Al-Habib bin Umar As-Sadri belajar, Habib Ali bin Muhammad Habsi belajar, semua belajar sama Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Tapi dia belajar dengan Abu Bakar bin Abbas. Itu tapi kalau depan Al-Habib Talib bin Abdullah Al-Abbas, dia gak berani nyenderkan badannya, saking ihtiramnya sama Al-Habib Talib bin Abdullah Al-Abbas. Itu dia berkata, kalau maulid dibacakan mahal diam Nabi dan kecuali maulid tiba dari awal sampai akhir Nabi dan beliau yang berkata lagi. Kenapa nggak disebutin maulid Al-Habsi Simtud Durar? Karena belum. Karena ini termasuk guru-gurunya di atasnya zamannya. Bukan berarti dia tidak mengakui. Jadi jangan salah paham. Jadi makanya dipakai maulid Habsi. Semua yang kita yakini domainnya domain sebab.
dengernya denger itu. Makanya kata Syed Ahmad Al-Badawi, sangkah meruginya orang yang paling sedikitnya setiap hari 5 kali mengucapkan, ya kan, bersaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ulama? Siapa yang ngajarin kita ini? Allah kepada lisan Nabi Muhammad. Sampai detik ini kita mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti alaikum kita mestinya ada di hadapan kita. Jadi sampai detik ini masih kita tidak melihat alangkah merugi tampannya. Tidak Aisyah kehilangan jarum masuk Nabi Muhammad yang di dalam gelap gulita tengah malam kelihatan itu jarum bekas cahaya Nabi Muhammad. Madinah dikatakan Madinah Munawwarah karena tiada buk'ah yang didatangi Nabi Muhammad kecuali semakin bersinar berkat ketampanan dan cahaya dari Nabi Muhammad. Ambil ini berkah, ambil ini rahmat. Alangkah merugi mereka yang hadir di tempat ini. Cuma rahmat kita semua dapat, maghfirah insyaallah semua dapat. Berdasarkan hadis qudsi riwayat Abi Hurairah, tiada orang hadir suatu majlis berzikir kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah hingga Allah bersaksi, ushidukum inni qad ghufirtu lahum. Allah yang berfirman dalam hadis qudzinya di Sahih Al-Bukhari, aku telah maafkan dosa mereka semua. Malaikat yang protes, ya Rabb, satu di antara mereka ada yang bukan golongan mereka. Mungkin al-faqir yang kebetulan lewat. Ya, tapi Allah berkata apa? Humul qaum la yasqa bihim jalisahum. Mereka adalah perkumpulan, mereka adalah teman duduk, mereka adalah suatu majlis, mereka adalah teman yang sering berkumpul bareng, yang tidak akan pernah merugi orang yang berkumpul bersama mereka. Ada Al-Habib Alwi di sini, duduk sama Al-Habib Alwi, sering-sering duduk sama beliau, ambil ilmunya. Ada Habib Al-Zahar juga duduk sama beliau, duduk ambil ilmunya, tatap wajah beliau, karena dari beliau pernah menatap wajah-wajah orang soleh sebelumnya, pernah menatap wajah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, pernah menatap wajah Habib Syekh bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang pernah melihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang berkata tuba man ra'ani ra'a man ra'ani. Sungguh beruntung mereka yang melihatku atau mereka yang melihat orang yang melihatku. Dan untuk pengantin satu nasihatnya, jangan pernah marah dan kasar sama wanita. Calon pengantin yang pernah marah wanita itu gampang resepnya. Yang penting urusan prinsip antum harus tegas, yang lainnya ngalah. Jangan mentang-mentang laki ego kita kita tinggikan, akhirnya kacau balau tanya sama yang berbincang. Urusan prinsip harus tegas, jangan jadi jayus, jangan biarkan istri kita keluar sendirian berbicara dengan orang yang bukan muhrimnya, jangan biarkan mereka tidak menutup aurat. Itu urusan prinsip, itu urusan dini. Ya. Tapi kalau urusan yang sepele, ya kan? Ya udah biar, karena rumah urusan dia, anak urusan dia. Yang menerima madrasatul ula adalah seorang ibu. Gimana ibu? Tugas kita didik itu istri. Tugas kita didik dengan lemah lembut. Ini kayak kata Nabi Muhammad, itulah bengkok, jangan langsung dikerasin patah. Ya apa? Juga jangan dibiarin bengkok terus. Makanya Imam Ali ambil contoh. Ya. Azaitu Yahudil Arab bisaghiriha Amalama hiftu Yahudil Arab Rawla min ahlil kitab laqataltuka Ma fada minni ya siwaka. Ente enggak takut, ente nyentuh bibir kekasih anak, wahai kasih kayu Arab. Ini Siti Fatimah lagi pakai siwak, namanya kan udil Arab, jadi sering
Berikan kata-kata yang indah buat pasangan, karena itu akan mengembirakan hati. Ya udil arok-arok, apa nggak takut siapa sama anak? Lama itu, kalau aku melihat kau menyentuhnya, kau min ahli kita la fatal juga. Seandainya kau memang pantas dibunuh, pasti aku bunuh. Mafadha mini ya siwaku siwaka, dan tidak ada yang pernah selamat dariku wahai siwaka selainmu. Jadi hanya kau yang selamat. Mudah-mudahan kita ikuti itu ajaran, ya. Jadi tekan hawa nafsu waktu mau berhubungan badan, tekan. Kita mau cetak anak kita seperti Imam Haddad, paling enggak 30-40% yang bisa. Asal waktu berhubungan badan ikutin sunnah Nabi Muhammad. Waktu akdun nikah ikutin sunnah Nabi Muhammad. Waktu mau berhubungan badan ikutin sunnah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kebanyakan manusia ketika mau berhubungan badan, syahwatnya ya, kalau lupa sholat dulu, lupa baca kulhu dulu, lupa baca Allahumma jannibi wa jannibi syaitan ma razaqtana, lupa baca itu, dikuasai. Makanya kata Qadada, ya Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kata Qadada di dalam tafsirnya, itu saat zakar sudah bangun, dia nggak kuat lagi. Jadi jaga. Bahkan orang Arab yang lain meriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau sudah bangun zakar, zahaba sulusa aqlu. Kalau ini zakar udah bangun, hilang udah 2/3 akalnya. Jadi jangan sampai hilang. Karena dalam diri manusia ada unsur binatang, ada unsur malaikat. Yang mana lebih dominan? Kenapa kita disuruh wudhu dulu? Untuk meredahkan syahwat. Alhamdulillah Al-Fagir selain belajar agama, sarjana psikologi. Jadi sangat mengerti masalah kejiwaan anak. Dan kalau orang barat bilang 0 sampai 6 tahun usia emas, kalau Al-Fagir mengatakan Nabi Muhammad mengkonsepkan jauh sebelumnya. Dari cara nikah kita diajarkan memilih calon pengantin yang bagaimana, adat nikahnya, niatnya seperti apa. Ya, waktu malam pertama bagaimana sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad dalam berhubungan badan. Sedangkan orang barat yang bernama Sigmund Freud, ini orang yang sakit secara seksual, dipakai teorinya sampai saat ini, yang dikenal dengan teori psikoanalisis. Ya. Jadi jangan kita punya panutan jauh lebih mulia, jauh lebih pantas kita jadikan suri tauladan. Jadi para pemuda kita punya cukup komplit, kita cukup komplit agama Islam. Cuman mau dikaji atau tidak, pelajari sunnah sebelum berhubungan badan agar menekan setan, sehingga yang keluar adalah daripada serbul malaikat. Bahkan Imam Sa'rani terakhir, Imam Sa'rani mengajarkan ketika keluar itu sperma, bayangkan sosok ulama besar dan baca wajahnya minal nahi basaran sampai insya Allah anaknya nggak jauh-jauh dari itu ulama. Itu di dalam kitab Mizanul Kubra karangan Imam Abdul Wahab As-Sa'rani. Silahkan dibuka dari Al-Fagir. Mudah-mudahan kedua mempelai dilancarkan pernikahannya. Kita yang sudah menikah dilanggengkan pernikahan kita. Yang masih satu Allah tambah jadi 2, yang udah 2 Allah tambah jadi 3, yang udah 3 Allah tambah jadi 4, tergantung kesiapannya masing-masing. Imam Hasan nikah sampai 200 kali, 1 kali duduk, 1 kali adat 4 orang, habis itu tolak 4 orang. Karena syahwat harus dikeluarkan dengan cara yang benar. Cara yang benar hanya dengan nikah. Kalau syahwat terus ada, kata orang sufi, jangan mikirin dalam zikir, mikirin lain, mikirin berhubungan badan. Jadi kalau udah mampu, maka nikah gila. Suruh nikah anak kita, suruh nikah saudara kita. Itu cuma nanti dijelaskan Al-Habib Usman insyaallah, Al-Habib Al-Habib Usman insyaallah tentang apa makna kemampuan ringan. Sebenarnya cuma kita yang anggap sulit. Manusia zaman sekarang menganggap semua ajaran Nabi sulit, padahal ajaran Nabi untuk memudahkan umat Nabi Muhammad. Semoga kita jadi umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad,
yang selalu mendapat nazarah dan pandangan dari Nabi Muhammad. Nama kita ada di dalam hati Nabi Muhammad karena kita selalu memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Walaupun kesalahan tak akan pernah luput dari lisan, dari mata, dari tingkah laku kita, tapi paling tidak keagamaan Nabi Muhammad tetap berada di atas kepala kita. Keagungan Nabi Muhammad berada jauh di atas kepala kita. Kita bukanlah apa-apa jika nama kita tidak bersambung dengan nama Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi